Kami memiliki masa depan yang begitu dahsyat bersama dengan Kristus. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami begitu bersuka cita. Karena apapun yang terjadi, kami sudah berdoa dari posisi yang sudah menang. Kami percaya sakit penyakit disembuhkan. Kami percaya pemulihan sudah terjadi. Dan bahkan belum sampai khotbah ini selesai, kesembuhan sudah terjadi pada saat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang berdoa bagi keluarga yang sedang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, lawat mereka Tuhan. Hari ini kuasa kebangkitan memulihkan, menyembuhkan. Dan kami akan menikmati mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Dan hari ini ketika Kristus bangkit, murid-muridnya menyaksikan hal yang sangat luar biasa. Dan gara-gara itu mereka kemudian membentuk dan menjadi pilar bagi gereja mula-mula. Kita harus paham bahwa saat itu tidak ada sosial media, tidak ada televisi, tidak ada radio. Tetapi mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Dan bahkan di Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Setiap hari. Tuhan tahu, Tuhan menambahkan jumlah karena mereka akan datang di sebuah perkumpulan komunitas yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Itu sebabnya ketika ditambahkan jumlah, Tuhan tahu. Karena Tuhan yang tambahin, Tuhan tahu bahwa jemaat mula-mula atau orang-orang yang baru bertobat itu akan di-mentor, akan diasuh dengan sangat luar biasa. Karena pada awalnya pilar daripada gereja mula-mula, mereka menginjil berdasarkan dengan pengalaman mereka. Mereka tahu bahwa Kristus sudah bangkit. Hari ini yang perlu kita ketahui adalah kita sudah memiliki posisi yang sudah menang. Dan itu sebabnya kita perlu tahu posisi kita di dalam Tuhan, di dalam kerajaan sorga seperti apa. Roma 8 ayat 17 mengatakan begini. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Dan kemudian maksud daripada anak dan ahli waris itu apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kata all, semua janji-janji Allah. Itu posisi kita. Kita adalah anak, kita adalah ahli waris, kita adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, akan menerima janji-janji Tuhan bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita artinya simpateko. Kata menderita itu artinya sesuatu kata yang harmoni. Simpateko artinya taat. Hari ini yang perlu kita pahami adalah saya taat karena saya sudah dilayakan. Saya taat karena posisi saya hari ini sudah dilayakan. Saya taat bukan untuk dilayakan, tetapi karena saya sudah dilayakan. Itu sebabnya kita berdoa hari ini dari posisi yang sudah menang. Kita berdoa hari ini walaupun kita mungkin sedang menghadapi penyakit, menghadapi sebuah pergumulan. Saya berdoa dari posisi yang sudah menang. Nah itu sebabnya ketika kita mengerti posisi kita di dalam Tuhan, anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan, selalu ada dua hal terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ada orang Kristen yang percaya saya tahu siapa saya di dalam Tuhan, tetapi tidak taat. Itu adalah gambaran daripada si bungsu yang terhilang. Di Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Dia tahu bahwa dia punya akses kepada bapaknya. Dia tahu bahwa dia melekat kepada bapaknya. Dia tahu posisi dia di dalam rumahnya, di dalam hubungannya dengan bapaknya. Berikanlah harta milik kita. Punya bapak, punya saya juga. Tetapi tidak taat. Dia mengatakan apa? Yang menjadi hakku. Dia memisahkan akses kepada kepemilikan. Dia memisahkan yang tadinya dia ngerti bahwa saya adalah pengelola. Saya tidak lagi mau jadi pengelola, saya mau jadi pemilik. Jadi dia ngerti. Dia katakan sebelumnya, dia katakan dengan jelas, dia katakan
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Ada orang Kristen yang tahu siapa dia, tahu posisinya di dalam Tuhan, tapi hidupnya tidak taat. Hidupnya tidak taat, akhirnya terhilang. Akhirnya semua yang Tuhan mau titipkan dalam hidupnya tertunda. Padahal Tuhan sudah siapkan yang terindah bagi setiap kita. Dan Tuhan menunggu manusia untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia, makin dewasa, makin dititipkan perkara yang luar biasa. Dan ada juga orang Kristen yang dia taat, tapi dia nggak percaya. Taat. Oh, dia taat, setiap hari dia berusaha untuk terus taat. Tapi dia sering kali nggak percaya. Itu yang terjadi sama Thomas. Itu sebabnya ketika Yesus hadir, ketika sudah ada kebangkitan, dia hadir, dia katakan begini di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau telah melihat, makanya engkau percaya. Berbahagialah atau diberkatilah bahasa aslinya. Mereka itu siapa? Saudara dan saya. Yang tidak melihat, yang tidak pernah melihat Yesus secara fisik pada hari ini. Dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini. Siapa kita? Kita ya adalah orang-orang yang tidak lihat Yesus, tetapi kita percaya. Kita adalah orang-orang yang diberkati walaupun tidak lihat Tuhan secara fisik, namun kita percaya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, mengertilah posisi kita setelah ada kuasa kebangkitan, kemudian hidupi kehidupan ini dengan percaya dan taat. Percaya dan taat. Ada kuasa kebangkitan yang akan bekerja dalam hidup kita dengan sangat luar biasa, sangat maksimal ketika kita ngerti posisi kita, kemudian kita percaya dan kita taat. Sederhana tapi seringkali sulit dilakukan. Saya percaya posisi saya adalah anak, saya percaya posisi saya adalah ahli waris, saya percaya posisi saya punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu sebabnya saya taat Tuhan. Karena saya sudah dilayakkan, saya sudah diberikan posisi yang luar biasa. Saya gak pernah lupa waktu besar di rumah dengan kedua orang tua saya gak pernah bertanya sama mereka, makanan di kulkas ini punya siapa? Saya main minum susu aja, saya makan roti di atas meja, saya kadang-kadang habisin susu di dalam kulkas. Papa saya buka kulkas, ini siapa yang habisin susu? Aku. Dia cuma tersenyum. Saya nggak pernah berpikir besoknya akan ada makanan apa di atas meja, karena saya tahu pasti mereka akan siapkan hal-hal itu. Itu akses. Tanpa saya sadari, saya tinggal dengan sumber dari hidup saya waktu saat itu. Saya belum mengerti. Itu adalah sebuah gambaran orang tua yang ada di dalam dunia, yang kemudian ketika saya paham dan bertobat, saya percaya Tuhan, Engkau adalah sumber atas segala sumber. Harusnya kita nggak usah khawatir tentang hari esok. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, tukar dengan damai sejahtera yang aku sudah tinggalkan bagimu, supaya kehidupanmu berkemenangan hari lepas hari. Itu yang terjadi. Dan itu menjadi sesuatu pergumulan akhirnya. Makanya kenapa Yakobus mengatakan begini di Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua, dia katakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy. Count it all joy. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh itu artinya adalah peripipto, artinya adalah kamu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Kemudian kata pencobaan itu artinya adalah ujian, trials bahasa Inggrisnya. Itu bahasa aslinya adalah perasmos. Perasmos itu artinya kamu memiliki kesempatan untuk mengalami Tuhan. Itu sebabnya Yakobus katakan apa? Setiap kali ada ujian, tersenyumlah. Karena itu kesempatan kamu mengalami Tuhan. Itu maksudnya. Karena kita tidak lihat dia secara fisik, dan dia memang betul dia katakan lebih baik kalau aku pergi. Supaya apa? Supaya aku jadi maha hadir. Kalau tidak, dia begitu konsisten atas kedaulatan, keilahian dia. Karena dia juga memiliki casing tubuh manusia, dia tidak maha hadir. Itu sebabnya dia katakan lebih baik aku pergi. Supaya aku jadi maha hadir. Supaya rohku ada di dalam setiap anak-anakku. Betul, kamu tidak akan lihat aku, tapi kamu akan alami aku dalam hidupmu. Itu sebabnya ketika ada ujian di hadapanmu, tersenyumlah, karena kamu akan lihat aku di dalam itu.
Itu maksudnya, makanya Yakobus katakan tersenyumlah, berbahagialah, count it all joy. Seekor kerang ketika menerima pasir, dia akan mengubah pasir itu menjadi mutiara. Seringkali ada pasir-pasir kehidupan masuk dalam hidup kita. Bukannya kita mengambil keputusan untuk mengubahnya menjadi sebuah karakter yang bermutiara, kita mengubahnya jadi kepahitan. Kita mengubahnya menjadi sebuah pembalasan dan lain sebagainya. Setiap kali ada ujian, itu kesempatan kita ngalami Tuhan. Itu sebabnya, setiap kali ada masalah di depan kita, ada dua paradigma yang perlu kita mengerti. Saya harus tahu posisi saya di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika ada masalah, jangan lihat masalah dari paradigma ini cobaan. Kalau cobaan itu artinya mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan saya untuk menghancurkan saya. Itu yang iblis lakukan. Tetapi kita harus melihat itu dari sisi paradigma ini sebuah ujian. Karena ujian adalah mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Makanya setiap kali ada sebuah pergumulan hidup, Tuhan ini ujian. Saya tahu sebentar lagi kelemahan aku akan dikeluarkan. Aku akan sadar, oh iya ya ternyata aku pemarah, ternyata aku sensitif, ternyata aku orangnya gampang tersinggung, ternyata aku orangnya gampang berasumsi dan lain sebagainya. Itu kelemahanku Tuhan. Tuhan, jadikan karakterku karakter yang tahan uji ya Tuhan. Jadikan aku seperti mutiara ya Tuhan. Aku mau belajar supaya ketika nanti ada ujian lagi aku lulus Tuhan. Jadi berubah paradigmanya. Ujian adalah mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Itu sebabnya namanya ujian matematika. Ketika kita terima hasilnya, kita tahu hasilnya salah, kita langsung tahu, oh saya nggak belajar, saya nggak ngerti formulanya. Ketika kita belajar lagi, kita baru ngerti kan, oh ini kelemahan saya belajar lagi, waktu diuji lagi, waktu ada remedial, bisa nggak? Bisa. Makanya namanya ujian. Jadi makanya Yakobus katakan tersenyumlah, kamu akan ngalamin Tuhan di situ. Nah seringkali firman Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan katakan begini, Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14 mengatakan, karena sesaklah pintu, ya, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan kepada kebenaran itu betul-betul sempit jalannya. Jalannya sempit, itu sebabnya nggak banyak orang yang mendapatinya atau nggak banyak orang yang minat masuk jalan sempit. Kami tinggal di Jakarta dan kita punya istilah, mungkin di Surabaya juga sama, namanya jalan tikus. Dan jalan tikus itu banyaknya luar biasa. Dan seringkali kalau lagi pengen cepet-cepet diarahkan sama Google ke jalan-jalan tikus supaya menghindar kemacetan misalnya. Di dalam jalan yang sempit, kita nggak bisa ngebut Bapak Ibu. Di dalam jalan yang sempit, saya harus belajar untuk sabar. Karena kalau cepet-cepet nabrak ayam nanti. Ada pedagang, ada anak kecil, harus sabar. Orang yang nggak sabar tuh ada di jalan mana? Di jalan tol. Makanya kecelakaan paling banyak di jalan tol, bukan di gang sempit, bukan. Nah saya ini setiap bulan pasti pergi ke Bandung sama istri saya karena mertua saya tinggal di sana. Dan saya pernah bilang gini sama istri saya, kamu lihat ya, udah jalan tolnya nggak macet, kadang-kadang udah 4 jalur loh. Orang masih aja ngambil bahu jalan. Coba kamu lihat, orang tuh nggak pernah sabar, padahal nggak macet loh jalannya. Pengen cepet-cepet, pengen buru-buru dan itu sangat bahaya. Satu hari nggak tahu kenapa, karena saya suka observe, saya suka memperhatikan, saya bilang gini sama istri saya, kamu perhatiin deh, ada 2 jenis mobil yang selalu masuk bahu jalan. Ini di Jakarta ya, bukan di Surabaya. Terus saya bilang sama dia, kamu perhatiin deh, nanti sampai Bandung, itu 2 jenis mobil itu paling sering masuk bahu jalan. Terus dia bilang gini, masa sih? Iya, coba kamu perhatiin deh. Terus pas udah terakhir dia bilang, iya ya bener ya, 85%. Itu 2 jenis mobil itu. Kalau Bapak Ibu penasaran tanya sama Tuhan aja apa mobilnya. Kalau sampai ada yang merasa memiliki mobil itu, saya percaya di Surabaya pasti sopan-sopan gak kayak di Jakarta.
Selalu dua jenis mobil itu. Sampai-sampai saya mikir, kenapa ya? Yang punya pemiliknya kok kayak begitu? Masuk bahu jalan, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau masuk bahu jalan bahayanya kenapa? Karena orang kalau lagi emergency, itu kan bahu jalan untuk emergency. Kalau terjadi tiba-tiba ya, banyak case. Tiba-tiba ada makanan tumpah. Tiba-tiba anak kecil mau buang air kecil misalnya. Tiba-tiba ada terjadi emergency, bannya misalnya bocor dan lain sebagainya. Itu seringkali mereka menepi ke bahu jalan. Dan seringkali supirnya itu udah nggak lihat lagi di belakang ada apa. Karena dia anggap itu aman. Dan dia nggak tahu bahwa di belakang sedang ada mobil yang begitu kencang. Terjadilah tabrakan. Makanya bahu jalan bukan untuk seperti itu. Itu makanya banyak orang nggak sabar. Makanya di dalam jalan yang sempit, orang harus belajar sabar. Di dalam jalan yang sempit, saya kemudian belajar apa? Hati-hati. Makanya di jalan tol orang nggak hati-hati, kecelakaan paling banyak di situ. Dan kemudian di dalam jalan yang sempit, saya nggak pernah lupa, pernah ada di dalam jalan yang sempit dan 200 meter dari ujung jalan itu, saya udah lihat ada jalan raya. Dan jalan raya itu orangnya semua lancar-lancar. Saya pengen cepat-cepat ada di situ. Tapi nggak bisa, karena ada motor yang parkir sembarangan. Orangnya harus dipanggil dulu dari dalam rumah dan seterusnya. Seringkali di dalam jalan yang sempit, kita dibentur-benturkan sama iblis dan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok enak sih Tuhan, mereka hidupnya sepertinya lancar-lancar aja. Pemimpin biduan namanya Asaf di Mazmur 73 mengatakan, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Dalam bahasa kita sehari-hari, Tuhan kenapa engkau memberkati orang-orang itu? Kita udah gak ngerti arti berkat, kita bilang Tuhan kenapa hidup mereka, karena mereka mudah, kelihatannya mudah, mereka berarti diberkati. Tidak. Justru orang-orang seperti kita yang ada di dalam jalan yang sempit, yang lagi belajar sabar, lagi belajar hati-hati, lagi belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri sama orang lain, kita sedang diberkati Tuhan. Kita sedang diproses sama Tuhan, kita yang sedang diubahkan sama Tuhan. Kita yang sedang dikasih tahu bahwa kamu tuh punya posisi yang luar biasa di dalam aku. Itu sebabnya terjadi ujian. Supaya ketika kamu menerima semua janji-janjiku, kamu menjadi pengelola yang luar biasa. Makanya tersenyumlah ketika masuk ke dalam jalan yang sempit, tersenyumlah ketika ada ujian. Karena kita lagi ngalami Tuhan. Itu maksudnya. Saya nggak pernah lupa ketika anak saya, Raina, waktu dia masih umur 4-5 tahun, saya suka bawa dia dating sama saya. Saya bawa ke mall, pendeknya masih segini, dan saya nggak pernah lupa ketika satu hari ada di belakang lift yang begitu rame dan penuh sesak dengan orang. Dia tarik-tarik celana saya, Dad lift me up, gendong dong, gendong. Dan berkali-kali saya katakan, sayang susah, ini liftnya rame sayang, nanti aja. Dan tiba-tiba satu hari setelah berkali-kali dia minta digendong, akhirnya satu hari saya begitu paham, iya ya, di belakang lift, kita berdiri di paling belakang dan pendeknya segitu, itu pemandangan di depan dia betul-betul tidak nyaman. Yang sudah ketawa sudah mendapatkan pewahyuan, yang belum ketawa, maksudnya apa ya? Kalau ada kejadian-kejadian tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Yang sudah tertawa sudah mengerti, yang belum tertawa tanya sama teman, maksudnya apa ya? Kalau masih belum mengerti juga kan sekarang lift udah boleh rame. Bapak Ibu ke belakang lift yang paling rame, kemudian tundukkan dirimu seperti begini dan lihat depanmu. Itu betul-betul pemandangan yang tidak enak. Dan di situ ketika saya sadar bahwa anak saya betul-betul pemandangannya tidak enak, dia sumpek di bawah situ. Saya permisi sama Mas di depan, permisi ya Mas, saya gendong anak saya. Dan saya nggak pernah lupa ketika saya gendong, mukanya begini tiba-tiba, lega. Waktu mukanya lega, apakah liftnya masih rame? Masih. Tapi kenapa mukanya lega? Karena pandangan dia setinggi pandangan saya. Kalau lagi lewatin masalah, bilang gini sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Dan ketika kita digendong sama Tuhan, tiba-tiba kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Tiba-tiba ada damai sejahtera, ada sukacita. Masalahnya masih ada? Masih ada. Badainya masih ada, tapi kita ada damai karena kita digendong sama Tuhan. Itu maksudnya. Melewati hal-hal seperti begitu, ngalamin Tuhan jadinya. Ada seorang bapak-bapak yang sudah tua dan dia buta. Dia dimasukkan ke dalam rumah jompo. Dan ketika dia masuk ke rumah jompo,
Dia digandeng sama petugas untuk jalan ke kamarnya dia. Dia tua dan dia buta. Jadi dia digandeng sama petugasnya. Selagi mereka berjalan, si petugasnya bilang begini sama si bapak itu, "Pak, nanti kamar bapak tuh bagus banget Pak. Pemandangannya luar biasa, ada danau Pak depannya Pak. Kemudian catnya warna kamar bapak tuh pastel Pak. Jadi teduh banget kamarnya bapak, bagus sekali Pak." Tiba-tiba si bapak ngomong gini, "Oh iya, bagus sekali ya. Loh Pak, kita belum sampai loh Pak di kamarnya." Si bapak bilang gini, "Mau sampai atau belum, tetap aja saya tidak bisa lihat. Tetapi saya bilang bagus berdasarkan penjelasanmu." Harusnya hari ini kita bilang sama Tuhan, "Wow Tuhan, betapa indahnya masa depanku. Dan aku sudah bisa Tuhan melihat masa depanku berdasarkan penjelasan firman Tuhan bahwa aku anak ahli waris dan punya hak penuh atas semua janji Tuhan." Itu sebabnya masa depanku indah Tuhan. Walaupun aku mungkin lagi sakit hari ini, walaupun aku lagi bergumul hari ini, aku tahu hari esokku indah bersama dengan Tuhan. Ada seorang ibu yang terus komplain sama suaminya. Dia bilang, "Itu ya tetangga di sebelah rumah gak ngerti cara cuci baju. Baju masih kotor kok udah dijemur," katanya gitu. Lihat tuh, baju masih kotor udah dijemur. Besoknya dia ngomong hal yang sama. Tuh lihat tetangga kita, baju masih kotor udah dijemur, gak ngerti cara cuci baju. Di hari yang ketiga, tiba-tiba dia bilang gini sama suaminya, "Nah, hari ini baru bener, bajunya udah bersih baru dong dijemur." Tiba-tiba suaminya bilang gini, "Mohon maaf sayang, aku baru sempat bersihin jendela rumah kita pagi hari ini." Jadi rupanya dari kemarin yang kotor jendela rumahnya mereka, bukan jemuran tetangga. Seringkali yang kita harus bereskan dan bersihkan adalah jendela hati kita, bukan apa yang ada di luar sana. Itu sebabnya seringkali kita terbungkus mata rohani kita, gak bisa lihat janji Tuhan yang begitu indah, dan kita salah-salahin Tuhan. Padahal jendela mata rohani kita yang harus dibereskan. Itu sebabnya ketika Simson berhadapan sama singa, jendela mata hatinya luar biasa. Coba lihat Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan begini. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. "Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum." Ya, kalau kita baca di Perjanjian Baru, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, menyerang kerohanian jiwa kita. Dulu di Perjanjian Lama kejadian-kejadiannya banyak yang serba fisik, dan kemudian sekarang diterjemahkan dalam kehidupan kerohanian kita. Ini benar-benar Simson ngelihat dan berhadapan sama singa betulan. Pada waktu itu, perhatikan kalimat ini, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nanti satu hari kita bisa belajar tentang pengertian-pengertian ini. Di Perjanjian Lama, roh Tuhan berkuasa atas manusia. Di Perjanjian Baru, roh Tuhan berkuasa di dalam manusia, di dalam kita. Dia memberikan kuasa kebangkitan di dalam kita. Dan ketika itu, ketika ada roh Tuhan di atasnya, perhatikan kalimat ini, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Karena ada roh Tuhan, dia melihat singa itu bukan seperti kambing, anak kambing. Karena jendela hatinya melihat kebesaran Tuhan, bukan kebesaran musuh. Itu sebabnya 12 pengintai, 12-12-nya lihat hal yang sama, 12-12-nya lihat raksasa, 10-nya balik bilang gini, mereka besar. Gak mungkinlah kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka besar. Tetapi ada 2 yang balik, mereka katakan apa? Betul, kenyataannya mereka besar. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan saya lebih besar. Itu sebabnya
Joshua dan Kaleb adalah nama-nama yang masih kita dokumentasikan, kita berikan kepada anak-anak kita. Dan kita mungkin gak pernah baca nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi. Kita mungkin gak pernah baca nama-nama itu ada di bilangan 13. Itu adalah nama-nama dari 10 pengintai yang tidak menjadi pahlawan iman karena mata rohani mereka kotor. Dan itu yang iblis lakukan. Dia akan fabricate the evidence. Dia akan memutar balik semua kebenaran. Dia akan sodorkan kenyataan hidup yang mengerikan di depan kita. Dan memang betul kenyataan hidup yang ada di dalam dunia ini serba gelap. Nah itu yang terjadi, coba baca di Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-33 mengatakan begini. Kejadian 37 ayat 33. Waktu Yusuf dibuang ke lubang, kemudian dijual oleh kakak-kakaknya. Mereka mencelupkan jubahnya di darah hewan dan diberikan kepada bapaknya. Dan perhatikan kalimat ini, Kejadian 37 ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Fabricate the evidence. Iblis selalu memamerkan kenyataan hidup. Nih kamu sakit. Nih kamu bergumul masalah rumah tangga. Nih kamu kehilangan pekerjaan. Nih kamu kehilangan income dan seterusnya. Dia akan tonjolkan kenyataan hidup. Dan membuat dan selalu akan berusaha membuat kita takut. Ingat, catat ini baik-baik. Setiap hari yang dia lakukan dan tidak ada tanggal merah. Itu setiap hari adalah mematahkan semangat. Mencobai manusia. Menuduh manusia. Dan membohongi. Itu tiap hari seperti itu. 4 hal itu dia lakukan. Mematahkan semangat, mencobai, menuduh, membohongi. Tiap hari. Dan hanya itu yang dia bisa lakukan. Hanya pikiran kita yang dia bisa serang dan dia punya akses. Selain itu nggak ada. Jadi kalau kita mengerti posisi kita di dalam Tuhan, apapun kenyataan di depan kita, kita akan kasih tahu, ini kondisi saya begini, tapi posisi saya adalah saya anak. Saya ahli waris. Dan saya adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu posisi saya. Walaupun seburuk apapun kondisi di dalam kehidupan ini. Karena posisi saya sudah dalam posisi yang menang, posisi anak. Saya tahu saya akan berjalan dan saya akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Walaupun saya belum lihat. Itu kuasa kebangkitan. Makanya kuasa kebangkitan itu tidak akan bekerja kalau kita nggak percaya dan taat. Hal yang sangat sederhana tapi akhirnya tidak menjadi kuasa dalam kehidupan kita. Hanya sekedar kadang-kadang hanya kita tahu. Atau kadang-kadang kita hanya tahu tapi kita nggak praktekkan dalam hidup ini. Jangan menjadi seperti si bungsu atau Thomas. Itu sebabnya hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah, dan coba lihat Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Seringkali ini menjadi pertanyaan banyak orang, Pak, Tuhan mana Pak? Katanya saya udah berdoa Pak, mana Pak? Coba lihat ini. Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu, sebab telah didengarkan doamu, maksudnya, sejak hari pertama. Bapak Ibu berdoa sejak hari pertama, Tuhan sudah dengar. Dan dalam doa dan menunggu manifestasi jawaban doa, isi masa itu dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan. Karena ada 2 hal yang Tuhan mau kita alami. Yang pertama mengatakan begini, engkau berniat untuk mendapat pengertian. Selagi menunggu, aku mau dibuat mengerti hubungan aku dengan Tuhan itu seperti apa. Kemudian aku dibuat mengerti, menanggulangi kelemahan-kelemahan aku selagi nunggu. Kemudian dikatakan apa? Untuk mendapat pengertian dan merendahkan dirimu. Supaya kita tahu ketika nanti manifestasi jawaban doa itu hadir, kita tahu itu bukan karena kuat dan gagah saya, itu karena Tuhan. Jadi selalu di dalam penantian manifestasi jawaban doa selalu 2 hal terjadi. Tuhan mau kita mengerti, Tuhan mau kita merendahkan diri. Dan kemudian dikatakan apa? Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Aku datang, Tuhan datang oleh karena doamu itu. Sejak hari pertama, kita sudah didengarkan oleh Tuhan. Dan pertolongan sedang on the way. Dan perhatikan, selagi kita menunggu, perhatikan bahwa saya harus berubah, saya harus dapat pengertian, dan saya harus merendahkan diri saya.
Saya bagikan ayat terakhir kepada saudara di 1 Raja-Raja 17. Coba lihat ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan akan terjadi kekeringan yang luar biasa. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak, perhatikan kalimat ini, telah ku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan bisa perintahkan burung gagak, Tuhan bisa perintahkan siapapun dan apapun, karena dia sumber atas segala sumber. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kemana? Ke sana, ke sungai Kerit. Tuhan akan perintahkan burung untuk memeliharamu. Itu sebabnya saya selalu katakan begini, kita nggak bisa kehilangan apapun, karena kita melekat kepada sumber atas segala sumber. Kita adalah anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Kalau ada orang bertanya bilang, Pak, saya kehilangan pekerjaan. Tuhan lagi bawa kamu ke musim yang baru. Posisimu yang lama Tuhan mau isi dengan orang yang lain. Kamu lagi dibawa ke musim yang baru. Tenang aja. Pak, saya kehilangan income. Gak bisa kamu kehilangan income. Kamu sumbernya gak pernah tutup. Tuhan memakai usaha dan orang-orang di dalam dunia ini menjadi pipa. Jangan kejar pipanya, kejar sumbernya. Apapun yang terjadi sama hidupmu, dimanapun engkau berada, bahkan dalam keadaan sesulit apapun, seperti di tepi sungai Kerit, Tuhan bisa memerintahkan apa saja untuk mencukupi kebutuhanmu. Karena Tuhan adalah Tuhan, sumber atas segala sumber dalam hidup ini. Kita nggak bisa kehilangan apapun, karena kita adalah anak, kita adalah ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Itulah kuasa kebangkitan. Itu sebabnya maju, percaya, dan taat. Dan saya percaya kita semuanya tersenyum. Walaupun kita belum lihat, karena berdasarkan janji Tuhan, aku bisa lihat masa depanku penuh pengharapan, penuh hal-hal dahsyat, karena Yesus telah bangkit. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa kuasa kebangkitan ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan damai, penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena kami tahu Tuhan, walaupun kami belum lihat, tapi kami tahu Tuhan sudah menjawab doa kami. Dan kami tahu Tuhan datang respon atas doa kami. Karena doa-doa kami berdasarkan posisi kami yang sudah menang di dalam Tuhan. Karena Engkau telah mengalahkan kematian ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami adalah anak, kami adalah ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Itu sebabnya kami tersenyum ketika ada ujian. Kami tersenyum melihat masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan, mata rohani kami sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Sehingga kami bisa melihat janji-janji Tuhan yang dahsyat terjadi atas hidup kami. Meteraikan firman ini Tuhan, di hari yang sangat berbahagia ini. Karena kami memiliki kuasa kebangkitan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.